terbaik itu kan adalah dari air kelapa. Jadi kalau abang kelapa masih dengar? Ya, kalau abang kelapa jualannya pakai bahasa ilmiah, maka jual asam amino asli dari Allah gitu kan. Kalau dia pakainya itu, karena isi kelapa itu kan asam amino, baik kelapa muda ataupun kelapa tua. Kalau bisa dapat kelapa tua itu tidak masalah, bagus saja. Kalau saya ini salah satu tipsnya saya, kalau minum air kelapa tuh saya mencari air kelapa yang dagingnya tebal, tapi kelapa muda ya, kelapa muda yang dagingnya tebal. Kenapa? Kayak ada soda-sodanya. Itu senang banget saya. Dan minum itu tuh rasanya tuh lebih enak ke tubuh saya. Ya, jadi nggak usah ngantri beli kelapa muda yang lembut-lembut itu. Cari aja kelapa tua. Bukan kelapa tua. Kelapa tua yang buat santan tuh kelapa tua. Tapi ini kelapa muda yang dagingnya udah tebal banget. Nah itu biasanya saya sudah dapat ilmunya. Kalau diketok, dia nggak bergetar. Sudah tahu saya ilmunya. Ya, jadi kalau mau jual kelapa sudah bisa. Ya, jadi kelapa kan, kalau abang kelapa itu kan jual tuk kita melihat pok gitu kan. Nanti kalau dagingnya itu masih tipis dia getar tuh. Nah, nanti kalau mau dapat air kelapa soda, kalau bahasa saya, ini bisa dipakai nih yang jualan air kelapa. Ya, itu kelapanya kalau diketok-ketok dia kayak nggak bergetar gitu, nggak menyebar. Itu biasanya sudah itu daging itu sudah keras. Itu semua tuh salah satu kelapa yang saya sangat suka. Kenapa saya sangat suka? Karena ada seperti sensasi soda di situ. Ya, jadi kalau minum itu rasanya beda sama kelapa yang masih menyebar itunya tuh kalau diketok-ketok. Ya, itu salah satu caranya. Ya, itu nikmat sekali teman-teman sekalian. Dan itu kalau Anda lakukan selama puasa, kelapa itu subhanallah ya, salah satu sumber asam amino yang sangat luar biasa, yang fungsinya juga untuk mendetoksifikasi. Makanya zaman dulu kalau kita tahu ya, kalau orang tua itu ada yang keracunan atau apa, dulu kan keracunan tuh ada yang salah minum atau apa gitu kan, minum obat nyamuk tuh. Dulu kan dia dulu ada tuh minum obat nyamuk. Ya, itu kan salah satu yang dikasih kan. Kalau sekarang kan biasanya dikasih susu apa itu kan, susu kaleng. Kalau dulu itu bisa pakai air kelapa untuk mengeluarkan itu. Jadi kelapa tuh sebenarnya anti racun yang sangat luar biasa. Tapi jangan kasih perasa. Ini kelapa dikasih flavor kelapa original, ada kelapa rasa ceduk, kelapa rasa alpukat segala macam, sehingga kelapa tidak original lagi. Itu bukan itu yang saya maksud. Jadi kalau Anda tetap pengen minum air kayak saya seperti penjual kelapa. Jadi saking semangatnya menyampaikan produk ciptaan Allah gitu kan, subhanallah, apalagi untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kelapanya itu teman-teman, Anda boleh kasih madu atau peres jeruk ya, atau kasih jeruk nipis atau jeruk biasa ya, atau mungkin yang punya alpukat, ambil alpukat, masukin alpukat, itu masya Allah ya, masya Allah enak sekali itu ya. Dan itu memberikan kekuatan untuk tubuh kita ya. Tambahkan garam sedikit. Biasanya abang-abang kelapa edisi lama biasanya udah tahu tuh, air kelapa tuh biasanya masukkan garam sama dia ya, supaya nggak terlalu asam untuk tubuh kita, dan tubuh kita nggak berat mencernanya, atau mungkin asam lambung kita nggak kaget. Karena biasa ada orang kan habis minum air kelapa ada yang sakit perutnya, sakit lambungnya ya, atau mungkin habis itu keliengan juga bisa. Itu salah satu solusinya dikasih garam ya, tapi garam yang sehat ya, seperti itu. Jadi kebayang ya, makan kurma, campur butter, campur garam sedikit, habis itu minum air kelapa atau air putih, makan buah sedikit, masya Allah itu sudah sangat-sangat enak dan lezat ya, masya Allah. Saya kemarin berbuka dengan teman-teman yang mereka yaitu kelompok itu ya, KPG, kelompok pecinta gorengan ya, saya sebutnya itu. Saya berbuka dengan mereka. Dan saya sudah tahu nih, kalau saya buka sama mereka pasti siapinnya yang gitu-gitu aja. Akhirnya saya ambil jurus ya. Jurus saya siapin semua bukanya, saya beliin buah-buahan, saya beliin kelapa, bahkan kelapa yang sudah pakai agar-agar itu yang dalam batoknya itu dan buah-buahan semua itu dia makan. Toh semua gitu kan, subhanallah. Ya. Apa yang terjadi Mas kan? Kenyang dia. Ternyata bisa kita makan gak pakai minyak, gak pakai tepung, dia bilang. Masya Allah. Ya. Jadi saya berhasil ya membuat mereka terkecoh. Ternyata makan sehat itu juga enak gitu kan. Tidak seperti bayangkan orang, kayaknya dunia itu hampa sekali tanpa produk tepung yang digoreng gitu kan. Nah, seperti itulah ya. Dunia hampa dan aku nelongsong ya kalau bahasa Jawanya gitu ya. Padahal biasa aja lah gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau ini semua teman-teman sudah pahami dan mulai memperbanyak ya makanan-makanan tinggi antioksidan atau mungkin minuman tinggi antioksidan selama sahur atau berbuka, itu masya Allah efek luar biasa. Dan paling penting adalah kita mengikuti bagaimana sahurnya Nabi atau bukanya Nabi. Nabi SAW bersahur atau berbuka pakai rutop atau kurma basah. Oke,
siapin kurma basah, beli, sekarang banyak yang jual tuh. Kita berbuka sebagaimana bukanya Nabi SAW. Kalau nggak ada itu, Rasulullah SAW berbuka pakai tamar atau kurma kering. Kalau nggak ada itu, Rasulullah SAW berbuka pakai air putih. Sahur yang Nabi SAW, ya, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang itu. Ada yang menyebutkan Nabi mengatakan sahurlah kalian meskipun dengan hanya sekedar air putih, atau disebutkan dalam riwayat lain Nabi SAW bersahur dengan tamar, ya, atau kurma kering. Itu dulu dimulai dengan itu, supaya kita bisa merasakan bagaimana puasa Rasulullah SAW, dan kita bisa merasakan berkah dari puasa ini kepada jiwa kita, iman kita, hati kita, dan tentunya keberkahan yang Allah berikan dengan kesehatan yang Dia berikan melalui puasa ini kepada jasad dia kita. Saya kira mungkin itu, waktu yang nggak panjang.